Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Valevi, NIM 18020049, kelas FSA 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya untuk matkul pengendalian dan penanggulangan tumpahan material. Untuk soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan material berbahaya. Bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Adapun soal yang kedua adalah sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation dan United Nations atau PBB. Yang pertama, kelas 1 dari USA Department, kelas 1 eksplosif, kelas 2 gas, kelas 3 cairan mudah terbakar, kelas 4 padatan mudah terbakar adalah bahan yang terbakar secara spontan dan bahan berbahaya dalam keadaan basah. Yang kelas kelima oksidator dan peroksida, kelas 6 beracun, kelas 7 radioaktif, kelas 8 korosif, dan kelas 9 bahaya lainnya. Dari PBB sendiri, kelas pertama adalah mudah meledak, yang kedua mudah menyala, yang ketiga oksidator, keempat korosif, kelima beracun, kelas 6 membahayakan pernafasan, penyebab kanker, kelas 7 menyebabkan iritasi, kelas 8 gas bertekanan, dan yang terakhir kelas 9 membahayakan lingkungan. Soal nomor 3 adalah, menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Jelaskan. Jawaban saya adalah pengendalian material berbahaya dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat kerja, dan lingkungan. Caranya adalah 1. Penilaian risiko adalah identifikasi atau kenali jenis tumpahan dari sumber tumpahan bahan kimia. Yang kedua, jika tidak mengenali sifat bahan kimia, kosongkan daerah sekitar dan hubungi pihak berwajib. Yang ketiga, jauhkan dan matikan sumber pengapian untuk listrik yang menyala. Pengendalian yang kedua adalah pakai APD. Gunakan pakaian pelindung tambahan yang sesuai dengan tumpahan kimia tersebut. Itu bersifat wajib. Yang kedua, perhatikan MSDS yang berhubungan dengan tumpahan bahan kimia. Soal yang keempat adalah, ambillah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin dari contoh MSDS material berbahaya tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh MSDS adalah biosolar. Nama produk biosolar, nama lain biodiesel fuel, produsen PT Pertamina, Persero, komposisi hidrokarbon dan FAME 812, pengenalan bahaya, standar komunikasi bahaya berdasarkan OSHA 29 CFR 1910.1200 berbahaya. Efek pemaparan, iritasi pernapasan, pusing, mual, pingsan pada pemaparan waktu yang lama dan berulang-ulang. Data tanggap darurat, cairan dapat terbakar. Tata cara penolakan pertama, kontak mata adalah bilas mata banyaknya dengan air. Jika terjadi rasa sakit atau kelainan, hubungi dokter. Kontak kulit, keringkan kulit dan terkena kontak dari produk ini dengan lap kering dan bersih. Bilas dengan yang terkena menggunakan air sabun. Jika terhirup, jauhkan korban dari pemaparan selanjutnya. Jika terjadi iritasi pernapasan, pusing, mual, dan pingsan, maka segera cari pertolongan tenaga. Tata cara penanggulangan kebakaran, media pemadam kebakaran, karbon dioksida, dry chemical, dan foam. Prosedur khusus pemadam kebakaran. Untuk karbon dioksida, semprotkan pada pangkal api searah dengan angin. Untuk dry chemical, semprotkan pada pangkal api searah dengan angin. Untuk foam atau busa, bila dalam suatu wadah, semprotkan busa pada dinding bagian dalam
jangan pada cairan yang terbakar. APD untuk kejadian kebakaran pada area yang relatif tertutup, orang melakukan pemadaman kebakaran harus menggunakan penanganan dan penyimpanan. Penanganan menyebabkan efek serius jika terselap kulit. Hindari agar uap tidak masuk saluran nafas. Penyimpanan untuk penyimpanan sendiri di dalam ruangan khusus harus memperhatikan sistem ventilasi. Pengendalian, pemaparan atau perlindungan diri. Ventilasi apabila biosolar menggunakan pada ruangan relatif tertutup, maka harus dilengkapi dengan ventilasi keluar exhaust fan atau peralatan harus dipakai dengan bersifat kedap gas. Data toksikologi. Data toksikologi meliputi data toksikologi akut, data toksikologi subkronik, data toksikologi reproduksi, data toksikologi kronik, yang terakhir data toksikologi lain-lain. Informasi ekologi, pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan. Rembesan ke dalam tanah akan menyebabkan pencemaran air atau aquifer. Dan yang terakhir pada poin MSDS ini adalah informasi lain-lain. Label peringatan meliputi semua resiko penggunaan produk ditanggung oleh pemakai. Tanda peringatan dan prosedur penanganan produk ini harus memiliki oleh pemakai dan petugas yang menangani produk ini. Soal nomor 5 adalah jelaskan ketentuan dalam membuat plakat. Poin pertama, simbol B3. Yang A, bentuk dasar, berbentuk bujus rangkar sehingga mirip dengan belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat diberi garis sejajar menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam ukuran 95% dan ukuran luar. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3. Terdapat balok segi 5 pada bagian bawah simbol B3. Panjang garis lancip 1/3 dari garis vertikal simbol B3. Untuk poin yang kedua, label limbah B3 untuk wadah kemasan limbah B3. Label isi memberikan suatu informasi tentang limbah B3. Label limbah B3 berukuran paling rendah 15 x 20 cm, warna dasar kuning, serta garis tepi berwarna hitam dan tulisan berwarna hitam. Tulisan peringatan dengan huruf yang besar dan berwarna merah. Pada label limbah B3 dicantumkan identitas seperti 1. Penghasil, alamat, nomor telepon, nomor fax, nomor penghasil, tanggal pengemasan, jenis limbah, kode limbah, jumlah limbah, sifat limbah, dan yang terakhir nomor urut pengemasan. Untuk poin B sendiri, label limbah B3 untuk wadah kemasan limbah B30. Pertama, bentuk dasar seperti simbol limbah B3, dan yang terakhir dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 x 10. Pada bagian tengah terdapat tulisan kosong berwarna hitam. Untuk poin yang C, label limbah B3 untuk petunjuk tutup kemasan. Ukuran paling rendah 7 x 15 cm. Yang kedua, warna dasar putih, terdapat gambar 2 anak panah mengarah ke atas, berdiri sejajar balok hitam dalam frame hitam. Yang terakhir, terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. Nomor 6, mengapa perlu pengendalian tumpahan material berbahaya? Yang pertama, untuk mengendalikan pelestarian lingkungan agar lingkungan tidak tercemar. Yang kedua, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, supaya tidak terjadi kecelakaan pekerja. Peran ketiga adalah 1. Melakukan identifikasi dalam bahan kimia, mengenali bahan kimia. Yang kedua, mengeliminasi suatu bahan seperti substitusi, engineering control, mengisolasi, dan yang terakhir APD. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.